Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga segala kebaikan terlimpah kepada kita semua. Amin, amin, ya rabbal alamin. Kali ini kita akan menyimak kisah penuh hikmah dan humor dari seorang tokoh legendaris Abu Nawas. Mari kita simak bersama kisahnya. Suatu hari Abu Nawas bertemu dengan seorang kawannya yang tampak murung di sebuah warung. Dengan rasa iba ia bertanya, "Apa yang membuatmu bersedih?" Abu Nawas pun mencoba menghibur sahabatnya dengan cerita lucu tentang seorang anak petani. Mendengar kisah itu, kawannya tertawa lepas dan merasa pikirannya lebih ringan. Namun keesokan harinya sahabatnya kembali mengeluh tentang masalah yang sama. Abu Nawas pun mengulangi cerita lucu yang sama dan sahabatnya masih bisa tertawa. Di hari ketiga, Abu Nawas mendapati sahabatnya yang murung lagi. Ketika ia mengulangi cerita yang sama, sahabatnya pun terdiam. "Nah, kalau kamu tidak bisa tertawa berulang-ulang dengan cerita yang sama, mengapa kamu terus mengeluh dengan masalah yang sama?" kata Abu Nawas. Sahabatnya pun tersadar bahwa yang seharusnya ia lakukan bukanlah terus mengeluh, tetapi bersyukur dan mencari solusi. Dari kisah ini kita bisa belajar banyak hal. Jangan terus mengeluh dengan masalah yang sama. Selalu bersyukur dan berhati-hati dalam berkata-kata. Semoga kisah ini menghibur dan memberikan pelajaran yang berharga. Dan seperti biasa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kebaikan selalu menyertai kita semua. Amin, amin, ya rabbal alamin. Suatu hari, Abu Jahil memutuskan untuk menjebak Abu Nawas dengan sebuah tantangan sulit. Ia pergi ke rumah Abu Nawas dan berkata dengan nada mengejek, "Abu Nawas, aku dengar kau adalah orang terpintar di negeri ini. Kalau begitu, aku ingin memberikan tantangan untukmu." "Baiklah, Abu Jahil," jawab Abu Nawas dengan tenang. "Apa tantangan yang kau berikan?" tanya Abu Nawas. Abu Jahil tersenyum licik dan berkata, "Aku ingin kau menemukan sesuatu yang paling berat dan sesuatu yang paling ringan di dunia ini. Kau hanya punya waktu sehari untuk mencarinya." Abu Nawas tahu bahwa tantangan ini tidak mudah. Namun, ia tidak kehabisan akal. Ia pulang dan mulai berpikir dengan tenang. Setelah mendapatkan ide cemerlang, keesokan harinya, ia kembali menemui Abu Jahil. "Abu Jahil," kata Abu Nawas sambil menunjukkan dua buah benda, "aku telah menemukan jawaban untuk tantanganmu." Abu Jahil penasaran. "Apa itu, Abu Nawas?" tanya Abu Jahil. Abu Nawas tersenyum dan berkata, "Yang paling berat di dunia ini adalah janji yang tidak ditepati. Dan yang paling ringan adalah ucapan kosong yang tidak berguna." Mendengar jawaban itu, Abu Jahil terdiam. Ia tidak menyangka bahwa Abu Nawas akan memberikan jawaban yang begitu dalam dan bermakna. Orang-orang yang mendengar jawaban itu pun mengangguk-angguk, mengakui kebijaksanaan Abu Nawas. Dan begitulah sahabat, Abu Nawas sekali lagi membuktikan bahwa kecerdasannya tidak bisa dikalahkan. Dari cerita ini, kita belajar bahwa hal yang terlihat sederhana bisa memiliki makna yang mendalam. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah selanjutnya. Kisah selanjutnya.
Abu Nawas dan orang yang ingin melihat surga. Suatu hari, seorang pedagang kaya raya datang kepada raja dan berkata, "Paduka, aku ingin melihat surga sebelum aku mati. Bisakah kau membantuku?" Raja pun kembali memanggil Abu Nawas dan berkata, "Orang ini ingin melihat surga, tolong bantu dia, Abu Nawas." Abu Nawas tersenyum dan berkata, "Tentu saja bisa, Paduka. Namun ada syaratnya. Untuk masuk ke surga, seseorang harus menanggalkan semua kekayaan dan hartanya." Pedagang itu pun terkejut. "Maksudmu, aku harus memberikan seluruh hartaku?" "Ya, benar," jawab Abu Nawas. "Di dunia ini, orang yang ingin melihat surga harus meninggalkan semua urusan duniawi. Jika kau menyerahkan semua hartamu kepada raja dan hidup sederhana, mungkin kau akan merasakan kedamaian seperti di surga." Pedagang itu terdiam lama, lalu berkata, "Kalau begitu, aku pikir aku lebih baik menunggu saja sampai mati untuk melihat surga." Raja dan semua orang di istana tertawa sekali lagi. Abu Nawas berhasil memberikan pelajaran dengan cara yang jenaka. Kisah selanjutnya, Abu Nawas dan daging haram. Suatu hari, Abu Nawas pergi ke pasar untuk membeli daging. Namun, karena ia tidak memiliki uang, ia hanya berjalan-jalan dan melihat-lihat. Tiba-tiba, seorang pedagang daging yang tidak menyukainya berkata dengan keras, "Hei Abu Nawas, jika kau tidak membeli, jangan hanya melihat-lihat, pergi dari sini." Abu Nawas tersenyum dan menjawab, "Wahai pedagang, aku hanya melihat-lihat, bukan mencuri. Apakah melihat daging itu haram?" Pedagang itu mendengus, "Tentu saja tidak." Abu Nawas melanjutkan, "Jika melihat daging tidak haram, lalu mengapa kau mengusirku?" Orang-orang di pasar mulai tertawa, sementara pedagang itu hanya bisa terdiam dengan wajah yang sangat kesal. Kisah selanjutnya, Abu Nawas dan hukuman yang menguntungkan. Suatu hari, Abu Nawas dituduh melakukan sesuatu yang tidak dilakukannya. Raja memutuskan untuk menghukumnya dengan cara yang unik. "Abu Nawas, hukumannya adalah kau harus memilih, dipukul 10 kali atau membayar 10 keping emas." Abu Nawas pun berpikir sejenak, lalu menjawab, "Paduka yang mulia, saya memilih untuk dipukul." Semua orang terkejut, namun sebelum pukulan pertama diberikan, Abu Nawas berkata, "Tapi saya ingin membagi hukuman ini dengan teman baik saya." "Siapa temanmu?" tanya sang raja. "Siapa lagi kalau bukan Baginda? Bukankah Baginda adalah pemimpin kami? Dan seorang pemimpin harus berbagi suka dan duka kepada rakyatnya." Raja pun tertawa terbahak-bahak. "Kau menang lagi, Abu Nawas. Aku akan membebaskanmu dari hukuman." Kisah-kisah Abu Nawas yang selalu mengajarkan kita tentang kecerdikan, kebijaksanaan, dan cara berpikir di luar kebiasaan. Ia tidak hanya pandai dalam berbicara, tetapi juga selalu menemukan cara yang unik untuk menyelesaikan masalah. Jika kalian suka dengan kisah-kisah seperti ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk cerita-cerita menarik lainnya. Aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan kisah seru berikutnya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kebaikan selalu mengiringi kita semua. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Di sebuah warung kopi yang sederhana, Abu Jahil duduk bersama beberapa temannya sambil memegang selembar peta besar.
matanya berbinar penuh semangat. Sementara orang-orang di sekitarnya terlihat kebingungan. "Saudara-saudaraku," seru Abu Jahil sambil mengangkat peta ke udara. "Aku yakin bahwa bumi ini datar. Lihat saja peta ini, tidak ada yang bulat di sini. Semua datar seperti roti pipih." Orang-orang pun mulai berbisik. Ada yang setuju, ada pula yang menahan tawa. Di sudut warung, Abu Nawas yang sedang menyeruput teh mendengar keributan itu. Ia bangkit dan berjalan mendekat. "Ada apa ini Abu Jahil?" tanya Abu Nawas dengan senyum tenang. Abu Jahil bersemangat menjelaskan, "Aku yakin bumi ini datar. Kita tidak pernah jatuh dari bola raksasa itu. Dan kalau bumi ini bulat, seharusnya air lautan tumpah keluar angkasa." Abu Nawas tersenyum lalu bertanya, "Baiklah, kalau begitu bagaimana dengan bayangan bulan saat gerhana? Mengapa bentuknya selalu melengkung seperti cakram yang bulat menutupi matahari?" Abu Jahil mulai menggaruk kepalanya. Mungkin itu karena ada sesuatu yang lain di langit," katanya ragu-ragu. Abu Nawas tersenyum lebih lebar. "Jadi menurutmu ada benda misterius di langit yang bentuknya bulat? Kenapa bukan bumi ini sendiri yang bulat?" Orang-orang di warung pun mulai tertawa kecil. Abu Jahil merasa terbojok, tetapi ia tetap mencoba berargumen. "Tapi Abu Nawas, kalau bumi ini benar-benar bulat, kenapa kita tidak pernah merasa seperti berjalan di atas bola? Aku merasa permukaan bumi ini datar," ujar Abu Jahil. Abu Nawas menepuk pundak Abu Jahil dengan lembut. "Wahai Abu Jahil, bumi itu begitu besar hingga lengkungannya tidak bisa kamu rasakan. Kalau kamu berjalan di atas semangka raksasa sebesar gunung, kamu juga akan merasa permukaannya datar. Tapi itu tidak mengubah kenyataan bahwa semangka itu tetap bulat." Mendengar penjelasan itu, Abu Jahil pun terdiam. Akhirnya ia mengangkat kedua tangannya dan berkata, "Baiklah Abu Nawas, aku menyerah. Kamu memang terlalu cerdik." Abu Nawas tertawa dan berkata, "Tidak perlu menyerah Abu Jahil. Ilmu itu seperti perjalanan panjang. Teruslah belajar dan jangan malu untuk bertanya. Tapi ingat, pastikan argumenmu sekuat gravitasi, bukan seperti debu yang ditiup angin." Semua orang di warung pun tertawa, dan akhirnya Abu Jahil ikut tertawa bersama mereka. Meskipun kalah debat, ia merasa mendapatkan pelajaran berharga dari Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Suatu pagi yang cerah, Abu Jahil datang ke rumah Abu Nawas dengan wajah yang penuh kebingungan. Kali ini ia membawa sebuah buku tebal bergambar monyet, manusia purba, dan monyet modern di sampulnya. "Abu Nawas," serunya dengan suara lantang, "aku ingin bertanya sesuatu yang sangat penting." Abu Nawas yang sedang menyirami tanaman di halaman menoleh dengan senyum kecil. "Ada apa Abu Jahil? Wajahmu seperti orang yang baru melihat hantu di siang bolong." Abu Jahil menepuk-nepuk buku yang dibawanya. "Aku baru saja membaca buku ini Abu Nawas. Di dalamnya tertulis bahwa manusia berasal dari monyet. Apa menurutmu itu benar?" Abu Nawas tertawa kecil lalu mengusap janggutnya. "Ah, pertanyaanmu menarik sekali. Tapi sebelum aku jawab, katakan dulu, kenapa kamu tertarik dengan hal itu? Jangan-jangan kamu merasa seperti monyet purba?" Abu Jahil merengut. "Bukan begitu. Aku hanya penasaran. Kalau benar manusia berasal dari monyet, kenapa masih banyak monyet di dunia ini? Kenapa mereka tidak semua berubah menjadi manusia?" Abu Nawas tertawa lebih keras. "Itu pertanyaan bagus Abu Jahil. Baiklah, mari kita pikirkan bersama. Jika kamu menanam biji mangga, apa yang akan tumbuh?
Pohon mangga atau pohon apel? Tentu saja pohon mangga, jawab Abu Jahil. Nah, begitu juga dengan evolusi. Evolusi bukan berarti semua monyet berubah menjadi manusia. Mereka hanya memiliki nenek moyang yang sama di masa lalu. Seperti pohon mangga ini berasal dari satu biji, tetapi cabangnya bisa berbeda-beda. Abu Jahil menggaruk kepalanya. Jadi maksudmu manusia dan monyet itu seperti cabang yang berbeda dari pohon yang sama? Abu Nawas mengangguk. Tepat sekali. Tapi ingat, ini adalah teori ilmiah, bukan dalil agama. Dalam agama, manusia pertama adalah Nabi Adam yang diciptakan langsung oleh Allah. Jadi, jika kamu bertanya apakah manusia berasal dari monyet, jawabannya tergantung pada sudut pandangmu, ilmu pengetahuan atau agama. Abu Jahil semakin bingung. Jadi mana yang benar Abu Nawas? Ilmu pengetahuan atau agama? Abu Nawas pun tersenyum bijak. Wahai Abu Jahil, kebenaran itu seperti koin dengan dua sisi. Kadang ilmu pengetahuan membantu kita memahami ciptaan Tuhan, dan agama membantu kita memahami tujuan hidup. Jangan berpikir bahwa keduanya harus saling bertentangan. Sebaliknya, gunakan keduanya untuk menjadi manusia yang lebih baik. Abu Jahil terdiam sejenak, lalu berkata, tapi kenapa aku masih merasa mirip monyet? Apakah ini karena wajahku? Abu Nawas tertawa terbahak-bahak hingga hampir jatuh dari bangku. Abu Jahil, itu bukan karena evolusi. Itu karena kamu terlalu sering memanjat pohon untuk mencuri mangga di kebun tetangga. Mendengar itu, Abu Jahil pun tersipu malu dan akhirnya ikut tertawa bersama Abu Nawas. Dan begitulah sahabat kisah kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kebaikan selalu mengiringi kita semua. Amin, amin, ya rabbal alamin. Suatu hari Abu Nawas berbincang dengan kawan-kawannya tentang bahaya fitnah. Ia berkata, fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Salah satu kawannya bertanya, wahai Abu Nawas, bukankah fitnah hanya dilakukan dengan mulut dan tidak mengakibatkan cacat atau luka, sedangkan pembunuhan menghilangkan nyawa seseorang? Mengapa fitnah lebih kejam dari pembunuhan? Abu Nawas tersenyum lalu berkata, semua itu karena dampak yang ditimbulkan oleh fitnah sangatlah besar, bahkan bisa mengakibatkan peperangan. Kawan-kawannya semakin penasaran. Bisakah kau buktikan ucapanmu? Aku sendiri belum pernah mendengar kisah tentang bahayanya fitnah, tanya salah satu dari mereka. Abu Nawas lalu menceritakan sebuah kisah tentang saudagar kaya yang membeli seorang budak yang suka menebar fitnah. Budak itu menghasut istri saudagar bahwa suaminya ingin menikahi wanita lain. Kemudian ia menghasut saudagar bahwa istrinya berselingkuh dan ingin membunuhnya. Akibat fitnah tersebut, saudagar membunuh istrinya, lalu keluarga istrinya membalas dengan membunuh saudagar, dan akhirnya peperangan pun terjadi antara dua keluarga. Itulah mengapa fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Ia tidak hanya menghancurkan satu nyawa, tetapi juga bisa menghancurkan kehidupan banyak orang, kata Abu Nawas sambil menutup ceritanya. Kisah selanjutnya, karpet terbang untuk Baginda Raja. Baginda Raja selalu mencari cara untuk menguji kecerdikan Abu Nawas. Suatu hari ia membaca kisah Aladin yang memiliki karpet terbang.
Terinspirasi dari dongeng itu, ia memerintahkan Abu Nawas untuk membawakan karpet ajaib yang bisa terbang. Abu Nawas pun berpikir keras untuk mencari cara agar bisa lolos dari tugas ini. Pada akhirnya, ia datang ke istana dengan membawa selembar karpet yang telah dipotong ujungnya. "Baginda, inilah karpet terbang yang Paduka minta," kata Abu Nawas. Baginda pun duduk di atas karpet itu, tetapi karpet tidak kunjung terbang. "Abu Nawas, kenapa karpet ini tidak terbang?" bentak Baginda. Abu Nawas berpura-pura memeriksa karpet tersebut, lalu berkata, "Oh, ternyata karpet ini tidak bisa terbang karena ada bagian yang telah terpotong. Bagaimana mungkin karpet yang tidak utuh bisa terbang?" Baginda terdiam, lalu bertanya, "Kalau begitu, bagaimana cara memperbaikinya?" Abu Nawas tersenyum dan menjawab, "Maaf Baginda, tugas saya hanya membawa karpet ajaib, bukan memperbaikinya." Baginda pun terpaksa mengakui kecerdikan Abu Nawas dan tidak bisa lagi memaksanya. Kisah selanjutnya, menangkap babi ngepet. Pada suatu malam, Abu Nawas mendengar bahwa babi ngepet sedang meresahkan warga. Ia pun berinisiatif menangkapnya. Dengan membawa karung besar, ia bersembunyi di balik pohon dan bersiap menangkap bayangan hitam yang melintas. Tak lama kemudian, ia melihat sosok bayangan dan segera menangkapnya. Keesokan paginya, warga berkumpul untuk melihat hasil tangkapan Abu Nawas. Namun, ketika karung itu dibuka, yang keluar bukan babi ngepet, melainkan Pak RT yang kebingungan. "Pak RT, kenapa Bapak ada di dalam karung?" tanya Abu Nawas kaget. Pak RT tertawa, "Kamu kira aku babi ngepet? Aku hanya mencari makanan di dapur tadi malam." Warga yang melihat kejadian itu pun tertawa terbahak-bahak. Abu Nawas hanya bisa tersenyum malu, menyadari bahwa misinya justru berakhir dengan kejadian lucu. Kisah-kisah Abu Nawas selalu penuh dengan kebijaksanaan dan kecerdikan. Dari perdebatan, ujian dari raja, hingga kejadian lucu, semua menunjukkan kecerdasannya dalam menghadapi berbagai situasi. Kisah ini mengajarkan kita bahwa kecerdikan dan kebijaksanaan dapat menjadi senjata yang ampuh dalam menghadapi tantangan hidup. Dan seperti biasa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kebaikan selalu menyertai kita semua. Suatu hari, Baginda Raja kembali ingin menguji kecerdasan Abu Nawas. Ia memanggilnya ke istana dan memberi sebuah tantangan yang tampaknya mustahil. "Abu Nawas, aku ingin kau membawakan sesuatu yang tidak ada di dunia ini," perintah sang raja. Mendengar permintaan itu, Abu Nawas terdiam sejenak, berpikir keras. Namun, permintaan tersebut begitu aneh sehingga ia tidak tahu harus berbuat apa. "Wahai Paduka, sesuatu yang tidak ada di dunia ini, apakah Paduka yakin ingin itu?" tanya Abu Nawas meyakinkan. "Benar. Aku ingin kau menemukan sesuatu yang benar-benar tidak ada di dunia ini." "Kau punya waktu 3 hari, jawab sang raja. Abu Nawas pun pamit dari istana dan mulai berpikir siang dan malam. Ia mencoba mencari jawaban, tetapi semakin dipikirkan, semakin ia bingung. Hingga hari ketiga, ia masih belum menemukan solusi.
saat bersiap-siap berangkat ke istana untuk menerima hukuman karena gagal menyelesaikan tantangan. Matanya tiba-tiba tertuju pada sebuah peti tua dan lapuk di sudut rumahnya. "Dari mana peti ini berasal?" tanya Abu Nawas kepada istrinya. "Aku menemukannya di gudang. Peti itu kosong dan sudah lama tidak digunakan," jawab sang istri. Abu Nawas pun tersenyum menemukan jawabannya. Ia pun segera membawa peti itu ke hadapan Baginda Raja. "Paduka, inilah sesuatu yang tidak ada di dunia ini," kata Abu Nawas sambil membuka peti tersebut. Sang raja mengernyitkan dahi, lalu melihat ke dalam peti. Namun, ia tidak melihat apapun. "Apa maksudmu, Abu Nawas? Peti ini kosong," seru Baginda Raja. "Benar, Paduka. Di dalam peti ini tidak ada apa-apa, dan sesuatu yang tidak ada di dunia ini tentu tidak mungkin bisa terlihat." Itulah jawaban dari permintaan Paduka. Mendengar jawaban Abu Nawas, Baginda Raja terdiam sejenak, lalu tertawa terbahak-bahak. "Abu Nawas, kau memang cerdik. Aku mengakui kecerdasanmu. Baiklah, kali ini kau menang," kata sang raja memberikan hadiah kepada Abu Nawas. Sekali lagi, kecerdikan Abu Nawas berhasil mengelabui tantangan sang raja. Terlepas dari kisah ini adalah cerita fiksi atau kenyataan, karena hikmah adalah barang hilang seorang muslim. Di mana ia menemukannya, maka ia berhak mengambilnya. Dan satu yang harus selalu kita tahu, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah menjanjikan bahwa langit itu selalu biru, bunga selalu mekar, mentari selalu bersinar. Tapi ketahuilah bahwa Dia selalu memberi pelangi di setiap badai, senyum di setiap air mata, berkah di setiap cobaan, dan jawaban di setiap doa. Dan seperti biasa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan Abu Nawas namanya jika tidak bisa menjawab dan memecahkan teka-teki yang sulit. Di masa Raja Harun al-Rasyid, ia dikenal sebagai penyair yang cerdas, penuh humor, sekaligus religius. Suatu hari kota Baghdad digemparkan oleh orang asing yang menantang keberadaan Tuhan. Tidak ada yang bisa membantahnya, sampai Abu Nawas turun tangan. Bagaimanakah kisahnya? Pada suatu hari kota Baghdad dikejutkan oleh kedatangan seorang pria asing. Dia berjalan di pasar sambil mengumumkan keyakinannya. "Aku tidak percaya adanya Tuhan. Jika Tuhan memang ada, buktikan dengan logika." Warga yang mendengar ucapannya mulai gaduh. Sebagian mencoba membantahnya. Tapi orang asing itu selalu punya jawaban yang membuat mereka terdiam. Berita ini pun sampai ke telinga Raja Harun al-Rasyid. Mengetahui kegaduhan yang terjadi, sang raja memerintahkan pengawalnya untuk membawa orang asing itu ke istana. Di hadapan raja, orang asing itu tetap menantang. "Apa tujuanmu membuat kegaduhan di negeriku?" tanya sang raja. "Aku hanya ingin jawaban. Orang-orang Islam mengatakan bahwa dunia dan seisinya diciptakan oleh Tuhan. Jika begitu, siapakah yang menciptakan Tuhan?" tanya orang asing itu dengan sombong. Raja Harun al-Rasyid sebenarnya bisa saja menjawab berdasarkan dalil agama. Namun, ia tahu bahwa orang asing itu hanya percaya pada logika, bukan dengan wahyu. Saat raja masih berpikir, seorang menteri berbisik kepadanya, "Paduka, jika soal logika, serahkan saja pada Abu Nawas. Dia pasti bisa memberikan jawaban yang membuat orang ini takluk." Raja pun tersenyum dan segera memanggil Abu Nawas ke istana. Tak lama kemudian Abu Nawas tiba di istana. "Baginda Raja,
Ada apa hingga hamba dipanggil? Tanya Abu Nawas. Orang ini menantang keyakinan kita. Ia bertanya jika Tuhan menciptakan alam semesta, lalu siapa yang menciptakan Tuhan? Tanya raja kepada Abu Nawas. Abu Nawas menatap orang asing itu sambil tersenyum. Ia duduk tepat di hadapan lawannya dan berkata, "Baiklah, silahkan ajukan pertanyaanmu." Dengan penuh percaya diri, orang asing itu mengulang pertanyaannya. "Segala sesuatu di dunia ini pasti ada penciptanya. Jika kalian percaya Tuhan menciptakan alam semesta, lalu siapa yang menciptakan Tuhan?" Abu Nawas berpura-pura berpikir sejenak, lalu ia berkata, "Baiklah, sekarang gantian aku yang bertanya. Angka 3 berasal dari mana?" Orang asing itu menjawab, "Dari 2 ditambah 1. Bagus. Lalu angka 2 berasal dari mana?" "Dari angka 1 ditambah 1. Abu Nawas pun tersenyum. "Kalau begitu, angka 1 berasal dari mana?" Orang asing itu terdiam. Ia berpikir keras, tetapi tidak pernah menemukan jawaban. Melihat orang asing itu kebingungan, Abu Nawas berkata, "Lihat, angka 1 tidak berasal dari angka manapun. Ia adalah angka pertama, awal dari semua angka lainnya. Begitu pula Tuhan. Tuhan adalah awal, yang maha awal, tidak diciptakan, tetapi menciptakan segala sesuatu. Jika kau bertanya siapa yang menciptakan Tuhan, sama seperti aku bertanya dari mana angka 1 itu berasal, kau pasti tidak akan pernah bisa menjawabnya." Orang asing itu terdiam. Ia merenungkan jawaban Abu Nawas, lalu mengangguk perlahan. "Jawabanmu masuk akal, aku tidak bisa membantahnya." Raja Harun al-Rasyid yang menyaksikan perdebatan itu langsung tersenyum lebar. Seperti yang kuduga, Abu Nawas selalu punya cara untuk membuat lawannya takluk dengan logika yang sederhana. Para menteri dan hadirin di istana pun bertepuk tangan. Orang asing yang tadinya begitu sombong kini terdiam dan merenung. Sejak hari itu, tidak ada lagi yang berani menantang keberadaan Tuhan di kota Baghdad. Semua orang semakin yakin bahwa kebijaksanaan tidak hanya berasal dari kitab suci, tetapi juga dari logika yang tak terbantahkan. Dari kisah ini, kita bisa belajar, keyakinan bisa dijelaskan dengan cara yang sederhana, namun logis. Abu Nawas mengajarkan kita bahwa kebenaran tidak harus dipaksakan, tetapi cukup disampaikan dengan kebijaksanaan. Jika sesuatu memiliki awal, maka pasti ada sesuatu yang tidak memiliki awal, dan itulah Tuhan. Jika kalian suka dengan kisah-kisah seperti ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk cerita-cerita menarik lainnya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.